Tuhan, senang sekali saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu pada hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau akan berkata-kata, Engkau akan berfirman buat setiap kami. Kami siapkan hati, roh, jiwa, tubuh kami untuk kami mendengar dan kami menerima itu dan kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pengurapan-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun. Setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar semua siaran ini Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya akan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dibekali dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar bersama-sama. Saya berikan judul tentang pengalaman iman. Ya, pengalaman iman. Kenapa saya ingin berbagi ini? Supaya kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen yang biasa, tapi kita punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saudara, Gereja Bethel Indonesia adalah satu gereja, sinode gereja yang percaya kepada doktrin Pentakosta. Ya, jadi saya berharap saudara semuanya tahu hal ini karena kita, Gereja Bethel Indonesia, itu percaya pada doktrin Pentakosta. Dan doktrin Pentakosta itu berbicara diantaranya adalah kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Ya, Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah, bukan, tapi Alkitab adalah firman Allah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Gereja Bethel Indonesia dengan percaya doktrin Pentakosta ini, kita membaca firman Allah itu setiap hari. Ya, kita membaca Alkitab setiap hari. Dan kita juga percaya firman itu ya dan amin, dan kita berusaha untuk mengalami apa yang firman Tuhan itu katakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu doktrin Pentakosta yang kita percayai juga ada di Gereja Bethel Indonesia, saudara. Jadi kesimpulannya adalah kekristenan adalah hubungan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jadi kalau kita ini jadi anak-anak Tuhan, kita harus mengalami Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman itu yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Ya, apapun keadaan kita hari-hari ini, saudara, kalau mungkin ketemu dengan orang-orang tua, nenek-nenek, emak-emak, engkong-engkong yang mereka doktrin Pentakostanya kuat, ya. Ketika mereka digoyahkan oleh ajaran yang lain, mereka seringkali cuma berkata, "Loh, aku ngalami kok. Aku ngalami kok." Beberapa orang berusaha membelokkan iman mereka dan mereka, "Loh, Tuhanku itu kayak gini, aku ngalami kok," gitu. Jadi pengalaman itu penting, saudara. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu penting. Karena itu kita yuk belajar untuk kita ngalami Tuhan. Kita punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Nah pertanyaannya, kapan saat yang tepat untuk kita ngalami Tuhan? Ngalami kuasanya Tuhan, ngalami kuasanya Roh Kudus. Saya mau bilang waktu yang paling tepat adalah sekarang ini. Kenapa kok sekarang ini? Karena sekarang ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, saudara. Nah, masa yang sukar adalah waktu yang tepat, pembuktian yang tepat untuk melihat apakah Tuhan yang kita sembah itu benar enggak. Pembuktian yang tepat apakah Alkitab yang kita baca itu ya dan amin enggak. Ini masa-masa yang penting, masa-masa yang membuktikan itu semuanya, saudara. Dan saya berdoa supaya setiap kita, anak-anak Tuhan, benar-benar ngalami Tuhan di masa-masa seperti ini. Mungkin kalau keadaannya enak, keadaannya baik, semuanya tenang gitu ya. Kita mungkin, saudara, mungkin kita gak ngalami perkara-perkara yang dinamakan supranatural lah, mujizat Tuhan lah. Kita mungkin
ya biasa dengan keseharian dan hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau masa-masa seperti ini, kerjaan susah, beberapa bahkan di PHK dan lain sebagainya, keuangan turun, ya masa depan kita enggak jelas, besok ini akan terjadi apa, ekonomi kita merosot terus, saudara. Ini saat-saat yang sukar dan tapi saya percaya saat-saat inilah saat paling baik untuk kita ngalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah saudara, saya akan bacakan satu ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, saya baca sampai di sini saja. Jadi kalau kita ini ngalami ujian, ngalami pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana yang di dunia ini, saudara. Jadi ayo kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, khususnya di masa-masa yang sukar ini, supaya kita melihat iman kita ini makin teruji. Iman kita itu makin muncul sebagai emas yang murni. Saudara, beberapa waktu lalu, berapa tahun lalu tepatnya saya akan membeli sebuah mobil, terus kemudian salesnya itu datang ke rumah, terus kemudian dia bawa mobil yang untuk test drive gitu ya. Dan ketika itu ada anak-anak youth saya, anak pemuda di tempat saya, ayo kita coba bareng-bareng yuk. Ya udah, coba saudara. Dan ketika nyoba saya suruh anak youth saya ini yang nyetir saudara, dia yang setir. Ketika dia setir, ya dia cari jalan yang enggak enak saudara, yang batu-batu terus. Ya, batu-batu banyak gitu ya, yang jalan makadam itu dilewatkan di situ. Saya ngomong sama dia, kamu kok malah lewat kayak gini sih? Loh Kak, untuk ngetes mobil ini enak apa enggak? Ya mesti lewat yang jalan enggak enak. Kalau jalan halus ya ngapain dilewatin? Kita enggak tahu kualitasnya. Nah saudara, hidup kita juga kayak gitu. Kalau kita ngalami masa-masa yang sukar, justru di sini akan terlihat kualitas iman kita. Kalau jalan enak terus, keadaan baik, enggak terlihat kualitas iman kita. Justru di saat-saat seperti inilah pembuktian kemurnian iman kita. Amin. Nah kita belajar yuk sama-sama. Tujuan dari pengalaman-pengalaman itu yang kita alami itu buat apa sih? Tujuan pengalaman itu adalah membuat iman kita itu makin teguh, enggak gampang digoyahkan. Makanya orang kalau punya pengalaman dengan Tuhan, orang berusaha membelokkan mereka, susah saudara. Kenapa? Mereka bilang aku punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, bukan dari kata orang, aku dengar Tuhan itu seperti apa, tapi aku sendiri ngalami. Orang yang ngalami kayak gitu enggak gampang digoyahkan imannya. Yang kedua, tujuan pengalaman iman kita adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita nyata. Ya, saudara, sekali lagi ini saat yang tepat, saat yang sukar, ini saat yang tepat untuk kita membuktikan apakah Tuhan kita itu hidup atau nyata atau enggak sih gitu ya. Dan yang ketiga, tujuan pengalaman adalah untuk membuktikan apa yang tertulis di Alkitab itu benar enggak. Ya, katanya firman Tuhan ya dan amin. Buktikan dong. Nah, ini saat yang tepat untuk kita membuktikan semuanya itu. Nah, saya akan berbagi kita punya pengalaman dalam hal apa. Saya akan berbagi dua saja saudara. Yaitu kita berbagi, kita punya pengalaman dalam hal kuasa firman. Ya. Yang pertama tentang kuasa firman. Saudara, peperangan terbesar manusia itu ada di dalam pikiran kita. Ya. Pikiran kita ini saat-saat ini paling kenceng saudara, perangnya di situ kenceng banget saudara. Kenapa? Karena iblis itu berusaha memasukkan ya pikiran-pikiran yang enggak benar, pikiran-pikiran yang jahat sehingga kemudian kita tidak lagi percaya Tuhan, meragukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya, iblis itu taruh pikiran-pikiran yang enggak benar, yang kita sebut namanya argumen-argumen, saudara. Yaitu apa?
perkataan-perkataan yang membuat kita ini meragukan Tuhan, meragukan kebenarannya. Contohnya, keadaan kita sekarang lagi seperti ini, tiba-tiba saudara tenggorokannya enggak enak, serak. Langsung pikirannya apa? Jangan-jangan kena COVID nih. Aduh, badanku kok anget ya. Aduh, kenapa ya? Kok enggak enak semuanya ya? Langsung setan itu ngasih pikiran yang jelek, saudara. Langsung setan itu taruh pikiran-pikiran yang seperti itu. Sehingga membuat kita kemudian cemas. Ya. Terus kemudian nanti pikirannya udah kena bombardir media lagi. Ya. Kita makin takut lagi. Ya. Ending-endingnya adalah intinya kita takut mati gitu aja loh. Ya toh? Nah, saudara, itu semuanya dimasukkan di dalam pikiran kita. Dan kita mesti perang di situ, saudara. Belum lagi terus kemudian ada orang-orang, saya lihat di jemaat di tempat kami, mereka ada yang kena PHK. Mereka ada yang dirumahkan, ada yang PHK, ada yang digaji cuma separuh, digaji seperempat bahkan. Dan mereka kemudian mikir, ini bisa makan enggak ya? Ini gimana ya? Keluargaku gimana? Istriku gimana? Anak-anakku gimana ya? Nanti mereka ini ke depan seperti apa ya? Ya. Kalau anaknya cuma satu mungkin masih ada agak ringan. Kalau single lebih ringan lagi. Kalau udah nikah tambah bebannya. Kalau anaknya satu, nanti anaknya dua, anaknya tiga, tambah bebannya lebih banyak lagi. Nah, itu semua kemudian membuat pikiran ini jadi tambah ruwet, saudara. Dan setan terus kasih argumen-argumen yang membuat kita jadi terus ragu-ragu, ketakutan, kecemasan, dan lain-lain. Belum lagi kita dengar berita perekonomian dunia turun, perekonomian Indonesia juga turun sekian persen dan lain sebagainya. Saudara, itu semua berita-berita yang masuk pikiran kita, membuat hati kita cemas, membuat hati kita takut. Dan memang itu tujuan setan, tujuan iblis seperti itu. Sehingga kemudian kita enggak percaya Tuhan, kemudian kita meragukan firman Tuhan, dan kemudian kita bahkan kemudian ninggalin Tuhan, tidak berjalan sesuai kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini bahayanya di situ, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kuasa firman itu bekerja. Ya, mari saya ajak saudara untuk punya pengalaman rohani, pengalaman iman dalam hal firman Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-12, ya saya enggak baca semuanya, tapi itu cerita tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis. Ya. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, setiap kali Tuhan dicobai, apa yang keluar dari mulut Tuhan? Tuhan selalu katakan gini, ada tertulis, di ayat 4 katakan gini, Yesus menjawab kepadanya, ini setan ngomong, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Terus kemudian Tuhan Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi, diperlihatkan semua kekayaan bangsa-bangsa, kemudian dia disuruh menyembah. Kemudian ayat yang 8 katakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian dibawa ke tempat yang tinggi, tadi yang kedua adalah Tuhan Yesus diperlihatkan ke seluruh dunia dan kemudian dia mau diserahkan semua kekayaan dunia itu. Tapi ayat yang ke-8 tadi jawabnya. Dan yang ketiga baru kemudian Tuhan Yesus disuruh menyembah iblis gitu ya. Dan Tuhan Yesus menjawab di ayat yang ke-12. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, berkali-kali Tuhan Yesus bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa, saudara? Peperangan di dalam pikiran kita itu harus dikalahkan dengan cara apa? Firman Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan harus baca Alkitab
supaya hidupnya itu penuh firman. Waktu setan ngomong kamu kena COVID nih, ya kerjaanmu kamu di PHK nih, kamu nggak bisa makan nih, ini keluargamu nanti nggak bisa makan nih, masa depanmu seperti apa. Kita punya firman untuk melawan iblis. Karena itu ini saat pembuktian, saat yang tepat untuk kita itu kalau banyak waktu di rumah baca firman. Karena kita ini perang terus, saudara. Kita ini perang terus, saudara. Dan firman itu adalah pelurunya. Kalau saudara nggak punya peluru, gimana bisa nembak musuh? Senjatanya apa? Mulut kita itu senjatanya. Tapi pelurunya apa? Firman Tuhan. Kita harus mengucapkan firman. Nah kalau kita nggak punya peluru, kosongan, ucapan kita kosong. Sehingga kita nggak pernah bisa mengalahkan setan, saudara. Ya, jadi setiap serangan iblis harus kita lawan dengan firman Tuhan. Ya, di situ kemudian iblis nggak berkutik, nggak bisa jawab lagi dia. Karena apa? Karena firman Tuhan, firman yang berkuasa. Firman Tuhan adalah firman yang mencipta, yang memberikan harapan, yang memberikan damai, yang memberikan sukacita. Itu kuasa firman itu seperti itu, saudara. Jadi ayo kita belajar sama-sama hari-hari ini untuk kita memperkatakan firman. Apapun yang sedang saudara hadapi, masalah, persoalan atau apapun saudara, ya perkatakan firman. Kalau setan naruh pikiran-pikiran, naruh argumen-argumen, katakan ada tertulis. Ada tertulis. Saudara bukan cuma saudara kok, saya pun juga ngalami itu saudara. Jangan dipikir kalau sudah pendeta terus enggak punya takut, takut juga saudara. Ya, takut juga kita. Tapi kita terus berusaha melawannya dengan firman yang kita baca. Saya kadang juga enggak enak badan, terus pikirannya udah kemana-mana. Tapi yang saya lakukan adalah saya pegang kepala saya bilang, semua yang baik, semua yang manis, semua yang suci, semua yang sudah dengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Dan kemudian saya ngomong, saya sehat di dalam Tuhan, saya kuat di dalam Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan. Sehingga kemudian apa? Setan lari. Firman Tuhan kan katakan, lawanlah si iblis maka dia akan lari daripadamu. Ngelawannya pakai apa? Pakai kuasa firman Tuhan. Nah ini saat-saat untuk pembuktian firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mencipta. Mencipta apa? Mencipta damai di hatimu. Mencipta sukacita di dalam hidupmu. Ayo belajar terus, perkatakan firman, ucapkan firman. Sehingga kemudian saudara punya pengalaman-pengalaman bagaimana mengatasi semuanya itu. Yang kedua, yang terakhir. Saya ajak saudara untuk kita punya pengalaman dalam hal apa? Melihat kuasa Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan saat-saat ini adalah pembuktian yang paling tepat untuk kita melihat firman Tuhan itu berkuasa enggak sih? Tuhan kita hidup enggak sih? Mujizat itu masih ada enggak sih hari-hari ini? Saudara, banyak orang yang meremehkan teologi Pantekosta karena mereka berkata mujizat udah enggak ada, mujizat itu tahun-tahun lalu, perjanjian baru, Alkitab. Ya, itu udah enggak berlaku hari-hari ini. Saya mau katakan kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan di masa-masa yang sukar ini, kita akan melihatnya. Dan saya mengajak saudara untuk semuanya punya pengalaman yang sama. Ya, punya pengalaman yang sama. Nah, kesalahan-kesalahan orang-orang Kristen sekarang ini adalah gini, saudara. Kalau kita berdoa, kemudian tidak dijawab doanya, terus kemudian kita ngomong gini, wah kayaknya mujizat udah enggak ada nih. Mujizat udah lewat kayaknya. Ini pokoknya zaman-zaman ini udah enggak ada mujizat ini. Kalau enggak kita mikirnya gini, oh mungkin cuma orang tertentu yang dapat mujizat itu. Oh mungkin cuma pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, itu aja yang bisa dapat mujizat. Sedangkan aku kan cuma rakyat biasa, aku kan jemaat yang biasa, bahkan kita pakai kata orang enggak ngerti apa. Ini yang seringkali jadi alasan yang kemudian membuat apa saudara? Ini yang terjadi. Kita menurunkan standar firman Tuhan. Artinya gini, standar firman Tuhan itu kan katakan gini, kita akan mengalami mujizat, Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa.
Alkitab itu ya dan amin. Standarnya kan di sini. Tapi kemudian kita berkata, aku udah doa tapi kok kayaknya enggak dijawab ya. Akhirnya apa? Harusnya kita standarnya di sini kita turunin sedikit, kita turunin sedikit. Lama-lama apa? Kita suruh Alkitab ikut turun, saudara. Saudara, ini pengertian yang salah. Saudara dengar baik-baik. Jangan menurunkan standar Alkitab untuk ngikutin standarmu. Tapi justru engkau yang harus kejar. Engkau yang mesti usaha sampai engkau ngalami apa yang Alkitab katakan. Jangan sampai kemudian kita ini menurunkan kualitas Alkitab. Gara-gara kok aku enggak dijawab ya doanya, kok kayak gini. Justru ketika kita enggak dijawab, terus berdoa, terus berusaha, terus minta sama Tuhan. Sehingga kemudian kita yang tadinya di bawah Alkitab di sini, kita naikkan iman kita naikkan pengharapan kita naikkan doa kita, sampai kita kemudian ngalami apa yang Tuhan janjikan. Jangan Alkitab yang disuruh turun. Saudara, banyak orang-orang kenapa akhirnya muncul teologi yang kemudian kita sendiri jadi tambah bingung gitu. Terlalu banyak teologi akhirnya apa? Teologi campur aduk, saudara. Padahal firman Tuhan mengajarkan Alkitab ya dan amin. Alkitab itu firman Allah, Alkitab itu penuh kuasa. Karena itu saudara, jangan turunkan standar Alkitab. Kita yang mesti ngikutin Alkitab. Jangan Alkitab suruh ngikutin kita. Saya berdoa supaya setiap saudara hari-hari ini benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, ini waktu yang tepat untuk saudara punya pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami kuasanya, saudara akan mengalami kuasa firman, saudara akan mengalami kuasa Tuhan, saudara akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Beberapa waktu kemarin saya minta jemaat untuk berbagi kesaksian. Mungkin ada pertolongan Tuhan yang saudara alami, saudara bisa kirim lewat WA, nanti kita akan ceritakan atau kita akan bacakan kesaksian-kesaksian itu di acara online kita, saudara. Dan ternyata puji Tuhan banyak jemaat yang bersaksi. Dan mereka menceritakan bagaimana Tuhan yang ajaib itu berperkara dalam hidup mereka. Ada pertolongan-pertolongan yang gak masuk akal, yang mereka selama ini gak pernah duga, tiba-tiba Tuhan berikan semuanya itu, saudara. Jadi saya melihat ini waktu yang tepat untuk kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan kita tetap Tuhan yang nyata, Tuhan kita tetap Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Dan mujizat itu masih berlaku buat setiap kita yang sungguh-sungguh percaya. Dan Alkitab itu ya dan amin, tidak pernah bohong, selalu janjinya ya dan amin buat setiap kita. Amin. Saya berdoa supaya kita semua mengalami semuanya ini dan iman saudara makin teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami anak-anak-Mu, siapapun yang mendengar siaran ini, kami berdoa, kami punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Untuk membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang nyata. Sehingga iman kami tidak pernah goyah. Dalam keadaan apapun kami tetap percaya. Karena kami punya pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, mujizat-Mu masih ada, masih berlaku buat setiap kami. Biarlah semuanya itu dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menilik mereka, Engkau buat mujizat-mujizat dalam hidup mereka. Sehingga mereka melihat Engkau Tuhan yang nyata. Engkau tidak pernah berdusta. Firman-Mu ya dan amin buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi bawa kami pada pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Sehingga kami melihat semuanya ini dengan kacamata yang benar, dengan cara pandang yang benar. Bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami dan tidak ada yang perlu kami takutkan. Bahkan kami bisa mengalahkan semua tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah lebih dan lebih lagi. Setiap firman yang sudah kami dengar, kami sampaikan ini semuanya akan bekerja lebih lagi dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
kami mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang di rumah. Sama-sama kita akhiri pada kita di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sama-sama dengan penuh sukacita berkata, inilah yang ku renungkan. Mari angkat tangan saudara, mari buka kedua tangan saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, karenamu, dan hatiku bersuka karena Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Kami percaya bila firman ini Engkau tanamkan dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan buat atas setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, kami bersatu hati, berdoa untuk kasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memperhatikan kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang sudah memberikan persembahan, kami percaya Tuhan berkati mereka semua di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka. Kami percaya Tuhan perhatikan mereka semua. Tuhan berikan berkat yang melimpah-limpah atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur saat ini kami juga berdoa untuk gereja GBI Tidak Blessing ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pengurusnya, gembalanya, jemaatnya, semuanya dalam tangan kasih kuasa. Berikan hikmat kepada setiap kehidupan mereka sehingga boleh membawa gereja ini makin hari makin menjadi terang, makin hari menjadi berkat dimanapun gereja ini ada. Tuhan kami percaya Engkau pakai gereja ini itu untuk menjadi alatnya Tuhan. Terima kasih, akan banyak jiwa yang dimenangkan, akan banyak jiwa yang dikuatkan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat negeri kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan negeri kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati Bapak Jokowi, berkati wakilnya, berkati seluruh jajaran kabinet, berkati pejabat tertinggi sampai terendah sekalipun, berkati mereka semua. Taruh hikmat Tuhan atas setiap kehidupan mereka sehingga boleh membawa negeri kami ini menjadi negeri yang damai sejahtera, menjadi negeri yang tentram, menjadi negeri yang adil dan makmur. Berkati juga kota kami Surabaya ini Tuhan, kami menyerahkan kota kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.